Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyajikan hasil dari kerja kelompok kami untuk menangani kasus 7 siklus penggajian di perusahaan Jim and Clean. Berikut anggota kelompok kami, yakni Nina Novita, Sanovia Astri Widyastuti, dan juga Devi Anggraini. Dan berikut saya sendiri, Yogi Aulia Akbar. Berikutnya Nisrina Nuraini dan juga Tasya Kesuma Putri. Langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan tentang kasus 7. Kami sajikan terlebih dahulu adalah flowchart siklus penggajian. Pada flowchart ini kita menggambarkan dengan alur yang pertama adalah start, mulai, kemudian bagian pegawai akan membuat kartu kerja, membuat kartu waktu kerja yang mana nanti akan disampaikan kepada Departemen SDM dan juga staf administrasi bagian penggajian, di mana Departemen SDM akan mencatat secara manual data waktu kerja, dan kemudian staf administrasi bagian penggajian akan menginput data waktu kerja yang mana nantinya akan diproses, yaitu dengan memproses dokumen penggajian yang nanti diarahkan kembali ke Departemen SDM. Departemen SDM nanti akan memeriksa apakah terjadi perubahan data. Nah, kemudian dari data tersebut, data kenaikan gaji, data pegawai baru, dan data perubahan jumlah pegawai yang berupa dokumen nanti akan disampaikan kembali ke staf administrasi bagian penggajian, di mana staf administrasi bagian penggajian setelah memproses dokumen penggajian akan mendapati dokumen penggajian yang didapatkan dari Departemen SDM tadi. Yang penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, memproses cek penggajian. Pemrosesan ini menggunakan dokumen penggajian yang sudah final. Adanya penambahan data dari Departemen Sumber Daya Manusia juga sudah dimasukkan. Pemrosesan ini menghasilkan cek penggajian untuk setiap pegawai pada perusahaan Jim and Clean. Selanjutnya, staf administrasi bagian penggajian akan membuat beberapa laporan. Yang pertama yakni laporan premi asuransi, di mana asuransi ini diberikan kepada seluruh pegawainya, yang mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Yang kedua yakni laporan penggajian yang berisi data umum perusahaan, data pribadi pegawai, tanggal pembayaran gaji, serta jumlah gaji yang dibayarkan kepada pegawai pada bulan tersebut setelah dikurangi potongan premi asuransi dan pajak. Yang ketiga, laporan pemotongan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Laporan ini harus sesuai dengan peraturan pajak terkini. Pajak ini merupakan PPh pasal 21, pajak penghasilan pegawai dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya. Hasil dari pemrosesan ini adalah laporan premi asuransi, laporan penggajian, dan laporan pemotongan pajak. Ketiga laporan ini nantinya akan dikirim ke bagian manajemen N. Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang diagram konteks atau DFD level 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD Data Flow Diagram level 0 siklus penggajian. Pertama, pegawai menginput data waktu kerja ke dalam sistem penggajian. Lalu sistem penggajian akan memproses data waktu kerja tersebut. Departemen penggajian akan menerima informasi waktu kerja dari sistem penggajian, dan Departemen Sumber Daya Manusia juga akan menerima informasi waktu kerja dari sistem penggajian. Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia akan mengupdate perubahan data pegawai dan data gaji
yang akan diinput ke sistem penggajian. Dan sistem penggajian akan memberikan informasi perubahan data pegawai dan data gaji ke Departemen Penggajian. Dari informasi tersebut, Departemen Penggajian akan membuat dokumen penggajian, cek gaji, dan laporan yang diinput ke dalam sistem penggajian. Sistem penggajian akan melakukan proses sehingga menghasilkan laporan gaji, pemotongan pajak, dan asuransi yang ditujukan kepada manajemen. Dan sistem penggajian juga akan memberikan hasil cek gaji kepada tiap-tiap pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah membuat DFD level 0, tahapan selanjutnya yaitu membuat DFD level 1, di mana pada tahapan ini merinci setiap proses yang ada pada DFD level 0, sehingga setiap kejadian yang ada dalam suatu proses dapat digambarkan menjadi lebih detail. Nah, dalam DFD level 1, dalam siklus penggajian di perusahaan Jim & Clean terdapat 5 proses yang dimulai dari mencetak kartu waktu jam kerja berdasarkan data waktu kerja pegawai, dan kartu waktu kerja ini disimpan di data store. Selanjutnya, Departemen SDN akan memperoleh informasi kartu waktu kerja yang digunakan untuk menginput waktu kerja. Selanjutnya, staf administrasi bagian penggajian ini akan memperoleh informasi data kartu waktu jam kerja yang akan digunakan untuk memproses dokumen penggajian. Namun, sebelum memproses dokumen penggajian, Departemen SDM mengupdate data pegawai dan gaji. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan pada administrasi bagian penggajian yang berupa data kartu waktu kerja dan perubahan data pegawai serta gaji. Setelah itu diproses pada dokumen penggajian. Setelah diproses, nanti mencetak cek gaji dan laporan gaji, terus pajak dan asuransi. Selanjutnya laporan gaji, pemotong pajak, dan asuransi itu kepada manajemen. Penjelasan selanjutnya mengenai identifikasi kelemahan sistem penggajian. Berikutnya, identifikasi kelemahan sistem penggajian. Bagian departemen dalam mencatat informasi waktu kerja pegawai masih manual, sehingga di akhir periode, bagian admin penggajian yang memasukkan data dari kartu waktu kerja tidak efisien dalam memproses informasi waktu kerja. Lalu sarannya, sebaiknya wewenang dalam memasukkan data waktu kerja diberikan ke departemen, sehingga admin bagian penggajian tidak perlu menginput kartu kerja sendiri, jadi tinggal menerima rekapan data kartu kerja dari departemen. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.